For even after Adam and Eve fell in sin, God spoke of a promise, a future victory, a future hope. He set a promise in motion, one that nothing and no one could undo. Focus on the end goal, God's victory, God's plan. Let's begin with the end in mind. Focus on God's promise, walk in His direction, and step into the future He already prepared. Align in promise. This is our beginning. Selamat sore semuanya. Nggak terasa 2026 sudah kita lewati setengah bulan ya saudara. Gimana? Tuhan kita tetap baik, amin. Mari yang menikmati kebaikan Tuhan, saya mengajak Anda berdiri. Kita mau menyerahkan ibadah kita dalam doa. Hati kami penuh ucapan syukur Tuhan. Kami berterima kasih, kami bersyukur kami punya Allah yang seperti Engkau. Terima kasih untuk pemeliharaanmu kepada setiap kami di sepanjang minggu kemarin. Terima kasih Engkau mengantar setiap kami sampai di tempat
berada dekatmu, ya Bapa. Tempat perlindungan yang teguh, Kau memegang tanganku dan beri kekuatan. Curahkan semua isi hatiku. Katakan bersama, selain Kau, tiada yang lain yang ada padaku di surga. Hanya Engkau yang ku
Shalom Bapak Ibu. Ada sukacita di tempat ini? Puji Tuhan. Berapa yang diberkati dengan pujian penyembahan tadi? Tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mengencourage Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan. Selesai ibadah nanti kalau Anda ketemu dengan mereka yang melayani, baik pemain musik, usher, mungkin tim di sound, multimedia maupun juga di pendoa, salamin mereka dan katakan makasih ya gitu ya. Kasih senyum terbaik karena Bapak Ibu ketika Bapak Ibu masih tenger-tenger di rumah, mungkin mimpi dan visi dari Tuhan belum selesai tadi, alias tidur, istirahat tadi belum selesai, Anda masih tidur atau mungkin Anda lagi siap-siap, sudah ada pengerja-pengerja gereja di sini yang sudah siap-siap di sini, memastikan semuanya berjalan dengan baik sehingga kita bisa beribadah dengan leluasa. Jadi pastikan kalau ketemu dengan mereka yang melayani, salamin mereka dan katakan makasih ya gitu ya. Jadikan ini sebuah culture, sebuah budaya yang saya kira kita perlu apresiasi mereka yang melayani. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Makasih Pastor Joni, Bu Ompin, Sohib. Dulu kita teman-teman seperjuangan. Sama-sama teman makan di Pak siapa ya, saya sampai lupa namanya. Pak Yadi deh gitu ya dengan telur dadarnya. Gitu ya, dan waktu saya mendengar Pastor Joni, Bu Ompin, Tuhan taruh panggilan untuk melayani, untuk menjadi gembala di sebuah gereja, saya cuma berdoa nanti suatu saat saya akan khotbah di situ, reuni gitu ya, dan hari ini Tuhan menggenapkan gitu ya keinginan saya ini melalui Bro Yes juga gitu ya. Nggak ada hujan, nggak ada angin itu, cuman mau ngasih selamat tahun baru, selamat Natal gitu ya, dan tiba-tiba langsung di-connect dan ya memang waktunya Tuhan dan pas memang juga saya bisa. Karena nanti malam saya harus kembali lagi ke Jakarta gitu ya. Nah saya bersama dengan istri saya, Ervin. Saya dan Ervin menikah 27 tahun, 2 bulan, 18 hari. Kalau saya salah nyebut angka nanti malam bisa-bisa saya harus pisah tempat duduk. Bercanda gitu ya. Dan Tuhan percayakan kepada kami, PowerPoint-nya sudah siap? Oh belum, nggak apa-apa, sambil jalan aja. Tuhan percayakan kepada kami untuk mengembalakan dan memuridkan 3 orang anak. Yang pertama Michael 25 tahun, sudah bekerja, sudah punya teman dekat. Tapi saya dan istri saya memutuskan kami belum siap dipanggil opa oma. Jadi mereka masih menahan diri dulu. Dan kemudian yang kedua adalah Daniel 21 tahun, sedang kuliah semester terakhir, sedang skripsi. Kemudian yang ketiga Jennifer 19 tahun, minggu depan akan menjadi 20 tahun. Dan sedang kuliah juga di semester 4 gitu ya. Dan kami tinggal di Gading Serpong di Tangerang. Nah Bapak Ibu, dari 27 tahun usia pernikahan kami, oh ya ini dia, terima kasih tuh mumpetnya gercep banget, haleluya. Nah ini dia, ini keluarga kami gitu ya. Dari 27 tahun pernikahan kami, 25 tahun diantaranya, itu Tuhan panggil kami untuk memberikan waktu kami, talenta kami, dan juga tenaga kami untuk melayani keluarga-keluarga. Berapa ya di sini yang sudah berkeluarga? Angkat tangannya, lambaikan tangannya. Yang sudah berkeluarga di rumah Tuhan, gak boleh bohong, ayo. Yang sudah menikah, oke, puji Tuhan 60%, puji Tuhan, haleluya. Berapa banyak yang Pastor Him, suatu saat saya yakin saya pasti akan berkeluarga? Karena sekarang belum. Ayo diangkat tangannya, oke beberapa, oke puji Tuhan gak apa-apa gitu ya. Haleluya. Lihat kanan kirimu ladang sudah menguning siap dituai, oke? Haleluya. Nah seringkali Bapak Ibu banyak keluarga Kristen yang saya dan istri seringkali melakukan seminar. Dan salah satu pertanyaan klasik yang seringkali ditanyakan ketika kami memberikan seminar pasutri adalah, Pak sebetulnya tugas suami itu apa sih? Sebetulnya tugas istri itu apa sih? Anak tuh mestinya ngapain sih kalau dalam keluarga? Tugas orang tua itu ke anak tuh mestinya gimana sih? How far is too far? Sampai seberapa jauh itu terlalu jauh. Kami ngelanggar batas dan seterusnya dan seterusnya. Banyak keluarga Kristen yang bergumul dengan job desk. Itu istilah saya. Yang akhirnya ketika setelah mereka dijabarkan, oh suami itu mesti begini, istri begini, anak mesti begono, orang tua mesti begini gitu ya. Tanpa sadar akhirnya mereka menjalani kehidupan keluarga berdasarkan job desk-nya.
Dan kemudian muncullah, seringkali terjadi adalah pertengkaran-pertengkaran yang, loh ini kan bagianmu. Kamu yang kerjain dong. Loh tanggung jawabku kan ini. Ini kan kamu yang ngerjain dong. Padahal harusnya dalam keluarga itu tidak boleh terjadi pemisahan-pemisahan seperti itu. Tanggung jawab, yes harus ada pembagian tugas. Tetapi ketika pelaksanaannya masih bisa saling support, saling cover, saling membantu. Setuju Bapak Ibu? Tapi yang terjadi adalah seperti itu Bapak Ibu. Dan relasi yang sehat Bapak Ibu seringkali menjadi rusak oleh karena konflik hal-hal seperti itu. Ada suami-suami yang merasa pokoknya aku taunya tugasku cuma cari duit. Dan aku udah cari duit, aku udah cukupin semuanya. Semua dah tak kasih ke kamu, kamu yang ngatur. Anak urusanmu. Pokoknya aku tahu beres. Bisik-bisik kanan kiri bilang, itu Pak Him yang Pak Him ceritain tadi bukan jemaat sini. Atau sebaliknya, ada anak yang merasa bahwa loh bukankah tugas orang tua. Beberapa minggu yang lalu kami konseling satu keluarga dan si anak mengatakan, nah om bukannya tugasnya memang papi mami saya untuk sediain apa yang saya mau. Maksudmu? Maksud lo? Loh iya, saya kan pengen gini, saya pengen, mereka tahu kan saya pengen ini, pengen ini. Ya harusnya mereka provide dong. Apalagi papi kan saya tahu duitnya banyak. Jadi akhirnya tuntutan-tuntutan yang keluar. Bapak Ibu Saudara, bukan keluarga seperti ini yang Tuhan kehendaki. Bukan keluarga seperti yang Tuhan kehendaki. Bukan keluarga yang terpisah-pisahkan oleh sekedar job desk dan segala macamnya. Tetapi satu relasi yang diwarnai dengan kasih tanpa syarat. Satu hubungan yang ya namanya manusia masih bisa tegang, masih bisa ada konflik. Tapi kemudian ada saling mengampuni, saling memaafkan, rekonsiliasi. Ada ruang untuk pertobatan, ada ruang untuk perubahan, ada ruang untuk improvement di dalam kehidupan setiap anggota keluarga. Kalau dibayangkan kira-kira Bapak Ibu Saudara, keluarga itu seperti sebuah orkestra. Nah mungkin bagi Bapak Ibu ada yang tahu orkestra itu apa. Ada yang main cello, ada yang main biola, ada yang niup trompet, ada yang niup trombon, ada yang niup saksofon, ada yang niup yang gede tuh solsafon, ada yang bagian drumnya gitu ya. Nah masing-masing pasti orang yang tergabung di orkestra bisa baca not balok. Dan pasti mereka ngerti, mereka punya skill yang baik untuk memainkan alat musiknya. Tetapi kalau mereka masing-masing digerakkan oleh egonya, maka orkestra menjadi nggak enak untuk didengarkan. Betul nggak Bapak Ibu? Kita nggak usah ngomong orkestra yang lengkap deh. Ini tadi, ada main keyboard, ada yang main drum, ada yang main gitar, ada yang main bass. Nah bayangkan Bapak Ibu Saudara kalau masing-masing pelayan-pelayan yang mumpuni ini, yang skill ini, lalu kemudian mereka egonya yang muncul Bapak Ibu. Pesan sama orang sound di belakang, sing nggonku kok gede ke suarane. Gitu. Yang lain-lain diemin aja, keyboard paling nomor 1 yo. Gitu. Betapapun skillfulnya si pemain keyboard, jago. Tapi kalau kita dengerin keyboardnya terlalu dominan, enak nggak? Nggak enak. Nggak enak Bapak Ibu. Atau sebaliknya Bapak Ibu. Kalau nggak ada yang koordinir, tidak ada yang meredam egonya, susah. Itu kenapa biasanya pemain band, kelompok band, musisi, kalau di orkestra ada yang namanya dirijen. Dia yang mengatur, dia yang ngatur kapan si pemain cello yang dominan, kapan pemain flute yang dominan, kapan pemain trompet yang dominan. Kalau di dalam band, dalam pemusik pasti ada koordinasi, ada koordinatornya, ada timnya, ada pemimpinnya. Kowe aja ngono. Aku ngerti kowe main gitar melodine apik banget, tapi nek ben lagu mbok hajar koyo ngono. Kita dene dudu gereja, iki konser iki dadine. Gitu ya. Kowe nek ngono-ngono aja nang kene. Kowe nek nggon liya meh ngono-ngono silakan, tapi nek gereja kita harmoni. Demikian juga di dalam keluarga Bapak Ibu, harus ada yang mengelola, harus ada yang mengatur. Pertanyaannya adalah siapa?
Nah sore hari ini kita akan melihat dari sebuah perikop yang menarik sekali. Biasanya kalau pengkhotbah keluarga, termasuk saya dulu, begitu soal khotbah keluarga, ayat yang paling sering dikupas adalah Efesus 5:22 sampai Efesus 6 ayat 4. Betul ya Pak Joni, Bu Ompin ya. Itu udah di luar kepala, merem mimpi aja mimpinya itu. Khotbah keluarga langsung kupas di situ, langsung loncat di situ. Masalahnya adalah begini, perikop ini sudah lama sekali dibaca, dikhotbahkan, diajarkan. Tapi seringkali jemaat Tuhan jatuh bangun dalam melakukannya. Kenapa? Saya kasih tahu rahasianya Bapak Ibu. Menjadi pengikut Kristus, menjadi murid Kristus, menjadi pelaku firman, itu enggak sulit. Jangan buru-buru amin dulu. Tidak sulit, tapi mustahil. Loh kok Pak Him kok mustahil? Lah iya, sejak kejatuhan Adam dan Hawa dalam dosa, setiap dari manusia itu sudah terlahir dengan natur dosa yang sudah rusak gambar Allahnya. Sehingga kita nggak akan pernah bisa dengan kekuatan sendiri, kita kejar standarnya Tuhan. Nggak akan pernah bisa dengan kekuatan sendiri. Allah yang begitu kudus, Allah yang begitu mulia, Allah yang begitu fair, just, Allah yang begitu penuh kasih, standar-standarnya susah untuk kita ikuti kalau kita coba melakukannya dengan kekuatan sendiri. Karena itu Bapak Ibu Saudara, berkali-kali khotbah Efesus 5:22 sampai Efesus 6:4 ini dikhotbahkan, tapi sering sekali banyak jemaat Tuhan yang jatuh bangun dalam melakukannya. And here's why, ini kenapa. Kita lihat sama-sama untuk bisa melakukan Efesus 5:22 sampai Efesus 6 ayat 4. Kita mesti melihat ayat yang ini Bapak Ibu. Efesus 5:17 sampai 21. Bapak Ibu kalau tidak bisa melihat ini karena Bapak Ibu bisa melihat kepala saya yang sudah mulai berkurang rambutnya. Bapak Ibu bisa lihat di Alkitab masing-masing, Anda baca Efesus 5:17 ayat 21. Kita baca sama-sama ya, 17, 18, 19, 20, 21. Kita baca sama-sama ya. Sudah ketemu semuanya? Oke, baik. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tapi hendaklah kamu penuh dengan roh, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain, dalam mazmur, kidung pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyi-nyanyilah dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucapkanlah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Kenapa kok sampai Paulus harus menuliskan bagian ini termasuk Efesus 5:22 sampai 6 ayat 4 kepada jemaat di Efesus? Gini ceritanya, konteksnya begini Bapak Ibu. Kota Efesus pada waktu itu adalah kota yang cukup strategis dan modern. Kira-kira kayak Jakarta. Jakarta ya zaman dulu tapi ya, bukan zaman yang sekarang ya. Dan itu sangat strategis sekali, itu kenapa Paulus datang ke situ, membuka gereja, menanam gereja, dan ketika Paulus meninggalkan Efesus, dia kirim murid yang paling dia percaya, yaitu Timotius, yang meskipun masih relatif muda, tapi punya kedewasaan rohani yang luar biasa, dikirim untuk menggembalakan di Efesus. Permasalahannya adalah begini Bapak Ibu, pertumbuhannya cukup baik, banyak jemaat-jemaat terima Tuhan Yesus, dan kemudian mulai beribadah kepada Kristus. Permasalahannya, selesai ibadah, mereka kembali lagi kepada kehidupan yang biasa. Yang seolah-olah gak ada bedanya dengan mereka yang gak kenal Kristus. Kenapa bisa begini? Karena Bapak Ibu selama berpuluh-puluh tahun, orang-orang di Efesus sudah terbiasa menganut sistem nilai, kultur, budaya, dan nilai-nilai daripada bangsa Yunani. Betul, memang mereka dikuasai Romawi.
Tetapi pada waktu itu pengaruh Romawi baru sebatas di administrasinya, di pemerintahannya, tata kota dan segala macamnya, tata penduduk, tata hukum semuanya. Tetapi mengenai gaya hidup masih banyak dipengaruhi oleh budaya Yunani. Masalahnya para penganut budaya Yunani tidak mengenal Kristus, gaya hidupnya nilainya sangat berbeda. Contoh saja, khusus dalam hal pernikahan misalnya. Orang-orang Yunani yang sudah terbiasa melakukan nilai-nilai bangsa Yunani punya prinsip begini para suaminya. Suami itu sabdo pendetaning ratu, berkuasa penuh, patriarki garis keras. Jadi pamali ora elok, nggak boleh kalau suami ngomong, istri mengusulkan sesuatu, istri berpendapat, apalagi istri menyanggah, bahkan membantah. Istri berpendapat aja, suaminya nggak berkenan langsung, lu gua N. Mereka bisa semuanya ceraiin istrinya, ganti sama yang lain. Oh, ada bosen, tuker sama yang lebih baru, yang lebih cantik. Bisa kayak gitu, semau-maunya. Patriarki yang keliru. Sehingga Paulus harus menjelaskan ulang kepada orang-orang di Efesus, pengikut Kristus di Efesus. Kamu tuh udah jadi pengikut Kristus. Gaya hidupmu harus berbeda. Dalam hal konteks pernikahan misalnya, yang sering kita baca ini, Paulus ngomong, ini rahasia besar loh, tapi tak kasih tahu ya. Sebetulnya suami istri dalam pernikahan Kristen itu seperti Kristus dengan gerejanya. Alias begini, suami lah mau mimpin, kalau mau memimpin, bukan gaya otoriter, tapi pimpinlah istrimu, pimpinlah keluargamu seperti Kristus memimpin gerejanya. Yaitu dengan pengorbanan, bahkan mau sampai mati buat gerejanya. Servanthood leadership, memimpin yang melayani. Beda sekali dengan konsep pemimpin, kepala yang dianut oleh orang-orang yang tidak mengenal Kristus. Jadi Paulus harus cetok melom-melom menjelaskan ini semuanya. Dan bagi Paulus penting sekali. Dan Paulus juga sadar untuk bisa ke tahapan istri tunduk sama suami, suami mengasihi istri, orang tua mengasihi anak, anak taat sama orang tua. Ini enggak bisa kalau enggak dikasih kunci. Kunci untuk bisa melakukan Efesus 5:22 sampai Efesus 6 ayat 4 dalam konteks keluarga ada di sini Bapak Ibu. Nah, kita lihat sama-sama, ada sedikit pelajaran pendalaman Alkitab sedikit gitu ya. Paulus memberikan kalimat yang kontradiktif, tapi ini justru membuat kita makin jelas. Ada dua hal yang ditempoke, yang diperlawankan oleh Paulus. Jangan kamu bodoh. Lawannya bodoh apa? Pintar, bijaksana. Maksudnya pintar bijaksana itu apa? Dalam firman Tuhan, pintar bijaksana dalam standarnya Tuhan, pintar bijaksana adalah mengerti kehendak Tuhan. Lalu Paulus juga perlawankan lagi, perhadapkan lagi dua hal. Jangan kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Sebaliknya, hendaklah kamu penuh dengan roh. Maksudnya gini, kalau orang mabuk oleh anggur, ketika mabuknya ini menguasai otaknya dan hatinya, remnya blong. Ngomong, meracau nggak karuan, berperilaku nggak pakai mikir. Tapi kalau Roh Kudus yang memenuhi dan menguasai dan memimpin, maka orang yang dipenuhi dan dipimpin Roh Kudus akan dibawa untuk menjadi semakin mengerti dan melakukan kehendak Tuhan. Karena Roh Kudus itu adalah satu pribadi daripada Allah Tritunggal, Bapa, Putra, Roh Kudus. Dia yang paling ngerti maunya Tuhan dan dia dianugerahkan buat saudara dan saya yang percaya kepada Yesus, percaya kepada Allah kita melalui Yesus Kristus untuk menolong saudara dan saya bisa berjalan di dalam tracknya Tuhan. Roh Kudus juga yang akan mencegah kita. Ojo, ora oleh ngono lho. Firman Tuhan yang Bu baca tadi pagi ngomongnya begini loh. Pas kita lagi jengkel, udah mau keluar kata-kata yang terjelek.
kepada orang yang menyakiti kita, mungkin itu pasangan kita, tiba-tiba ada yang nahan. Shh, Pastor Joni kemarin hari Minggu khotbah loh ngeleke. Sabarlah seorang terhadap yang lain. Oh ya. Sayangnya Bapak Ibu Saudara, banyak orang-orang Kristen di luar sana, sekali lagi di luar sana, yang di sini saya lihat baik-baik semua. Itu memperlakukan Roh Kudus seperti kita dengerin Google Map. Dalam 200 meter belok kanan. Google Map ki wong Amerika ora ngerti, pendrian ki aku luwih ngerti. Wah, aku wis ngerti gang-gange cilik-cilik. Belok kanan opo? Wah, ngapusi ki wong Amerika. Meneng wae kowe. Kita jalan lagi dalam 100 meter belok kanan. Enggak bisa lurus terus, aku lah yang ngerti. Belok kanan, manteng terus. Belok kanan, manteng terus. Google Maps-nya ngamuk, putar balik, ora. Malah kadang-kadang, meneng wae, matiin gitu. Kadang-kadang kita nggak ngerti. Kita suka sama maunya sendiri. Bisik-bisik kanan kiri bilang, sekali lagi itu jemaat gereja lain sing koyo ngono. Kita merasa lebih tahu. Kita menumpulkan hati dan pikiran kita. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara dari 1, 2, 3, 4, 5 ayat tadi, ada beberapa hal yang perlu kita telateni sama-sama. Ada 4 kata kunci. Yang pertama adalah perintah yang menjadi dasar. Perintahnya tidak langsung loncat ke, hei suami kasih istrimu, hei istri itu suami. Ini perintahnya ini dulu. Hidup bijaksana mengerti kehendak Tuhan dan hidup yang penuh dan dipimpin oleh Roh. Kalau ini belum dilakukan Bapak Ibu, sulit untuk kita melakukan ayat-ayat yang berikutnya. Karena kuncinya belum dikerjakan Bapak Ibu. Ini yang menjelaskan kenapa kok sepertinya suruh tunduk kok kangelan. Kenapa? Karena daging kita memang cenderung tidak bisa melakukan itu. Pak, lek bojoku ki wonge ganteng, pinter golek duit, lek ngomong ya halus. Pak, ra usah ngkon bayaku, Pak. Aku langsung tunduk wis. Dan lek pengen apa wae, hayo wis tak jabani yuk. Pinter golek duit, semua dicukupi semua, takut akan Tuhan, kurang apa meneh coba pelayan di gereja. Keren banget. Tapi bojoku modelnya kayak gini. Bapak ndelok ini. Nek bapak punya anak perempuan mau enggak punya suami model kayak bojoku ini? Gitu gimana bapak nyuruh, Pak Joni nyuruh saya suruh tunduk sama suami yang modelnya kayak gini. Gak sudi aku. Atau sebaliknya ketika dikonseling oleh Bu Ompin misalnya, Bu, ibu harus berusaha untuk, Pak, bapak harus berusaha untuk mengasihi istri. Bu Ompin enggak tahu toh. Lah kalau istri saya ngomongnya kayak Bu Ompin, aku langsung maknyes, meleleh aku. Saiki aku ngerti kenapa Pak Joni kok sayang banget mbek Bu Ompin. Lah nek ngomong lembute koyo ngono wis meleleh aku wis adem. Bu, ibu ora ngerti bojoku, Bu. Dene nek wis ngomong merepet. Aku dhewe sampe ora ngerti kapan ambekane. Nyambung. Sabang Merauke, Sabang meneh, muter-muter. Saya udah berusaha menghindar loh. Aku tak adu sih yo. Dioyak aku. Aku wis mlebu kamar mandi ning ngarepan. Kowe wis ngono to ya? Tak teruske ya. Kowe krono apa ora? Ya. Aduh piye iki? Sampai saya sengaja tak gebiar-gebire banter-banter ge ben aku ora krungu. Udah gitu keluar, tak teruske meneh ya. Aduh. Jadi enggak usah ngomong soal mengasihi istri. Lek istriku lemah lembut, sudahlah. Enggak usah pakai diperintah-perintah, diancam-ancam, aku langsung menyerahkan diri. Atau anak-anak yang, Pak, Bu, suruh taat sama orang tua. Ya kalau orang tuanya bijaksana, tidak ada masalah sih. Tapi orang tua saya, tidak pernah ada waktu buat saya. Tidak pernah peduli sama saya. Pedulinya cuma buka kamar, kowe kok turumu enak banget kowe. Kowe sinau urung.
Peres digawe urung? Wis ngerjakke iki urung? Tugas sudah submit belum? Udah diserahkan belum? Aja lali lo ya, awas aja turu meneh ya. Tutup meneh. Bolak-balik kayak ngono. Sampai aku tuh gumun, iki wong tuaku apa mandor? Men buka lawang cuman iki wis urung, iki wis urung, iki wis urung, iki wis urung. Bisik-bisik kanan kiri bilang, sekali lagi, itu situasi jemaat gereja lain. Di sini nggak ada yang kayak gitu. Maksudnya nggak ada yang ngaku kalau kayak gitu. Kalau Bapak Ibu melakukan dua hal ini, maka yang terjadi, produk langsungnya yang akan terjadi adalah ini Bapak Ibu. Ada mazmur nyanyian rohani. Maksudnya apa? Ada komunikasi yang membangun. Bukan lagi orang-orang dikuasai oleh emosinya, lukanya. Sehingga mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan, menusuk, menyerang, menjatuhkan. Tapi dia dikuasai, dipimpin oleh Roh Kudus. Sehingga yang keluar adalah kata-kata berkat. Kata-kata yang menguatkan. Kata-kata yang melepaskan damai sejahtera. Orang yang dipenuhi dipimpin Roh Kudus dan mengerti kehendak Tuhan akan bisa mengucap syukur senantiasa. Meskipun kondisi tidak berubah. Belum berubah. Tidak seperti yang diharapkan. Sampai kita bisa nyanyi, walaupun gunung tak berpindah, tetap percaya Tuhan punya kuasa. Betul Bapak Ibu? Nyanyi ini gampang, ngelakoni ini wangel. Kalau kita belum mengerti kehendak Tuhan dan hidup dipimpin Roh Kudus. Kalau engkau mengerti kehendak Tuhan, hidupmu dipimpin Roh Kudus, engkau akan menjadi takut akan Kristus. Karena sesungguhnya Bapak Ibu, terutama kaum pria para suami, bukan cuma istri yang harus tunduk. Bukan cuma istri yang harus tunduk. Yang terjadi adalah suami dan istri sama-sama harus tunduk kepada Kristus. Sang kepala rumah tangga dan kepala gereja yang sesungguhnya. Jadi meskipun suamimu punya banyak kelemahan, tapi selama perintahnya tidak melanggar firman Tuhan, istri menaati dan tunduk dan hormat karena tunduk dan hormat dan takut kepada Kristus. Suami bisa mengasihi istri dengan sepenuh hati, tidak ada yang lain, tetap setia meskipun istrinya suka menjengkelkan, meskipun istrinya kalau ngomong singkat, padat, nyelekit. Yang ketawa-ketawa mungkin tetangganya kayak gitu ya. Tetap bisa setia. Kenapa? Karena engkau menghormati dan takut kepada Kristus. Yang setuju katakan amin. Jika kita ingin memahami kenapa istri harus tunduk atau suami harus mengasihi, kita harus melihat bagaimana betapa pentingnya kita mengerti kehendak Allah dan hidup dipenuhi dipimpin Roh Kudus. Kenapa saya harus garis bawahi mengerti hidup yang dipenuhi dan dipimpin Roh Kudus? Karena banyak orang Kristen sudah merasa dipenuhi Roh Kudus, tapi belum sepenuhnya menyerahkan leadership, kepemimpinan hati dan pikirannya kepada Roh Kudus. Halo? Kita enggak cuman harus dipenuhi Roh Kudus, tapi kita harus kasih otoritas memimpin itu. Kita harus tunduk sepenuhnya pada pimpinan Roh Kudus. Banyak orang Kristen cuman fokus pada bisa berbahasa lidah, bisa bernubuat, bisa mengajar, karunia. Itu semua cuman karunia. Hadiah-hadiah, gift. Tapi purpose Roh Kudus dicurahkan buat saudara dan saya. Bukan supaya kita bisa jadi setengah dewa atau jadi Iron Man atau Green Lantern atau siapa yang tiba-tiba punya kekuatan yang lebih dari manusia biasa. Tapi fungsi Roh Kudus yang terutama adalah menolong saudara dan saya untuk menang atas daging. Untuk menuntun saudara dan saya semakin mengerti dan melakukan kehendak Tuhan. Itu yang nomor satu sebetulnya. Bukan di bagian gimmick-gimmicknya. Ini yang menjelaskan kenapa ada orang-orang yang begini. Kok bisa ya Pak?
Istri saya itu kalau doa, bahasa roh berjam-jam. Wes pokoknya enggak karu-karuan bahasa rohnya, suwitang. Begitu selesai doa keluar kamar, ketok aku lali nganggo apa, lali ngretake apa, lali ngerjake apa, langsung ngomel-ngomel. Ngunek-ngunek ke aku, Pak. Barusan berbahasa roh. Begitu keluar, saya diomeli, Pak. Dengan kata-kata yang menusuk, menyerang, menghancurkan. Kok kayak kepenuh Roh Kudus sih, kok kayak wong kerasukan ya, Pak ya. Begitu sudah selesai doa, kayak lileh. Reset factory. Kembali ke settingan awal. Ngomel-ngomel meneh, ngamuk-ngamuk meneh. Ya karena ini, mungkin memang dia dipenuhi Roh Kudus, tapi dia belum berserah sepenuhnya untuk dipimpin Roh Kudus. Karena itu Bapak Ibu Saudara, kita mesti belajar sama-sama. Apa yang terjadi ketika kita mengerti kehendak Allah dan mengizinkan diri kita dipenuhi dan dipimpin Roh Kudus? Yang pertama, frekuensi komunikasinya akan berubah. Orang yang dipenuhi dipimpin Roh Kudus bukan cuman sebuah fenomena supranatural. Tapi orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, salah satu dampak yang terlihat adalah kata-kata yang keluar dari mulutnya. Paulus bicara tentang komunikasi yang dipenuhi dengan puji-pujian dan ucapan syukur. Artinya apa? Artinya kata-kata yang biasanya keluhan, kritikan, hinaan, cacian, di switch. Kenapa? Karena kayak ada yang nahan. Kenapa? Karena diubah frekuensinya menjadi apresiasi, ucapan syukur. Sebelum kita bisa menaati perintah saling mengasihi, saling merendahkan diri, kita harus memastikan bahwa kita punya hati dan pikiran dipenuhi dan dikuasai Roh Kudus yang dipenuhi dengan puji-pujian, ucapan syukur kepada Tuhan. Yang setuju katakan amin. Tanpa ucapan syukur, maka kita akan mengikuti melakukan firman karena terpaksa. Kalau karena terpaksa dengan kekuatan sendiri, tidak bisa permanen. Kalau lagi tenang bisa nurut. Kalau lagi gelisah mulai balelo. Kalau lagi seneng hatinya nurut. Kalau lagi tidak seneng hatinya, egonya yang keluar. Yang kedua, orang yang dipimpin dan dipenuhi Roh Kudus akan membangun budaya saling merendahkan diri. Bapak Ibu yang bisa membuat saudara dan saya bisa saling merendahkan diri, saling menghormati, saling menghargai. Terlepas dari apapun kesalahan ataupun apapun yang Anda kerjakan. Mungkin pernah salah ngomong, mungkin pernah begini, mungkin pernah begitu. Tapi kita tetap bisa respect satu sama lain oleh karena ada Roh Kudus. Aku sama kamu ini sama-sama penerima kasih karunia dari Tuhan. Tidak boleh saling menghakimi, tidak boleh saling merendahkan. Yang setuju katakan amin. Paulus gak langsung loncat ke perintah spesifik buat istri atau suami. Tapi dia mulai dengan hal yang umum. Saling merendahkan diri di dalam takut akan Kristus. Jadi kalau istri menaati suaminya, selama perintah suami tidak melanggar firman Tuhan, istrinya nurut, bukan karena dia takut gak dikasih uang belanja sama suaminya, bukan karena takut gak bisa beli skincare, tapi karena dia takut akan Kristus. Suami yang memutuskan untuk tetap menjaga relasinya, gak mau sembarangan sama orang, tetap setia sama istrinya, meskipun istrinya seperti itu. Oleh karena apa? Dia takut dan hormat kepada Kristus. Dunia mengajarkan kita untuk perjuangkan dirimu, tunjukkan dirimu. Kamu harus keluar, kamu harus mengasihi dirimu sendiri. Kamu harus mencapai sesuatu supaya orang hormat sama kamu. Kamu harus punya sesuatu supaya orang hormat sama kamu. Di tengah-tengah hal seperti itu, kita perlu melawan budaya yang begitu rusak dan begitu jauh dari firman. Dengan kita belajar kalau namanya murid Kristus,
Kasihnya kasih tanpa syarat. Kalau yang namanya murid Kristus, dengan anugerah Allah dan kuasa Roh Kudus, kita belajar untuk merendahkan diri, mengutamakan kepentingan orang lain di atas kepentingan kita sendiri. Menempatkan kesejahteraan orang lain di atas ego kita sendiri. Itu hanya kuasa Roh Kudus yang bisa mengerjakan itu, membuat kita meng-crush ego kita. Kita nggak izinkan luka kita, trauma kita di masa lalu menguasai hati pikiran kita, sehingga kita berlaku sembrono dan tidak bisa melakukan firman. Kita bisa memandang sesama anggota keluarga dengan keinginan mau melayani, mau membahagiakan, bukan sebagai alat memuaskan ego kita. Yang setuju katakan amin. Dan yang ketiga, yang terakhir yang saya mau sharing pada sore hari ini. Jadikan Kristus sebagai pusat dan teladan utama. Bapak Ibu, betul memang para suami diberi otoritas untuk memimpin. Tetapi izinkan saya mengatakan the real leader, pemimpin yang sesungguhnya di dalam setiap keluarga adalah Kristus. Dia adalah sang dirijen utama yang diperlukan supaya ada simfoni yang indah di dalam keluarga. Dialah sang dirijen utama yang diperlukan untuk mengendalikan supaya ego-ego sektoral tidak terjadi di dalam keluarga. Dan Kristus layak menjadi sang dirijen yang sempurna dalam kehidupan kita. Karena dia sudah lebih dulu memberikan teladannya buat saudara dan saya. Dia datang bukan untuk dilayani tapi melayani. Di atas kayu salib, dia menuruti kehendak Bapa. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, Allah itu begitu sayang sama saudara dan saya. Sayangnya saudara dan saya oleh karena dosa kita, upahnya maut, mati. Jatahnya cuma itu. Dan Allah adalah Allah yang harus adil, konsekuen dengan apa yang diperintahkan, apa yang diatur. Dan tapi Allah enggak mau saudara dan saya mati. Oleh karena itu Allah harus ada yang bayar, nebus saudara dan saya. Dan itulah kenapa Yesus lahir. Dan bukan cuma lahir ke dunia, Yesus harus menjalani hidupnya dan kemudian memberikan hidupnya untuk menerima semua murka Allah atas dosa ditimpakan kepada Yesus. Dipecut, dihina, dicabik-cabik tubuhnya, ditombak, dimahkotai duri, itu semua gambaran daripada murka Allah yang harusnya buat saudara dan saya. Tapi ditimpakan kepada Yesus oleh karena Allah Bapa sangat sayang sama saudara dan saya. Sehingga dia harus korbankan putra tunggalnya untuk menebus saudara dan saya. Itulah sebegitu berharganya saudara dan saya di mata Tuhan. Jangan lagi beranggapan aku harus melakukan sesuatu supaya aku dihargai. Di keluarga ini aku harus menunjukkan sesuatu. Bapak Ibu, kami beberapa kali ketemu dengan keluarga yang, aduh kasihan banget deh. Ada seorang istri yang sangat terluka dan sangat dendam sama orang tuanya. Karena orang tuanya sangat lebih menghargai anak laki-laki ketimbang anak perempuan. Bertiga, kakaknya laki, dia perempuan, adiknya laki-laki. Dia selalu dilewatin terus. Kakak dan adiknya dapat fasilitas yang lebih bagus dari dirinya. Dia dilewatin, dia nggak dianggap. Dia bertumbuh dengan sebuah dendam. Aku harus buktikan ke papi mami saya. Anakmu yang tidak anggap ini justru bisa berprestasi. Dia kuliah, dia kerja dengan sungguh-sungguh. Dia mencapai sebuah level dalam pekerjaannya. Tapi sayangnya Bapak Ibu Saudara bukan cuma berhenti di situ. Tapi dia juga dominasi, dia atur suami sama anaknya. Untuk bisa berprestasi juga. Tujuannya supaya apa? Supaya ketika kumpul keluarga dia bisa bilang, ini loh mah, pa, anakku juara 2, juara 1. Ini loh suamiku baru aja dipromosiin. Semua achievement itu untuk manas-manasin orang tuanya. Deloken, kowe dhisik nyepeleke aku, saiki aku sukses.
bojoku sukses, anakku sukses. Tapi yang dia tidak sadar yang dilakukan adalah melukai dan bahkan membuat hubungannya dengan mereka sangat jauh. Sampai satu titik dia hampir ditinggalkan. Kristus, ketika kita kembalikan Kristus sebagai pusat dan teladan utama, kita jadi sadar kita tidak perlu lagi melakukan sesuatu untuk dihargai. Kita nggak perlu mencapai sesuatu untuk dihargai, termasuk di dalam keluarga kita. Kita nggak perlu buktikan bahwa kita ini hebat. Kita nggak perlu buktikan bahwa kita ini harus dihargai. Karena kita sudah secure identitas kita di dalam Tuhan. Mosok Pak? Lah iya, lah Yesus saja mau mati buat kita kok. Kurang berharga apalagi kita. Dan banyak keluarga Bapak Ibu bermasalah ketika kami konsel. Akhirnya mereka baru sadar. Ternyata yang jadi pusat bukan Kristus, tapi egonya. Dan yang jadi dasar bukan firman Tuhan, tetapi ego mereka, ambisi mereka. Rules, aturan yang mereka terima, budaya turun-temurun yang belum tentu sesuai firman. Apa yang mereka ambil contoh dari pernikahan orang tuanya, mereka praktekkan dalam pernikahan mereka. Dan mereka kaget, lah kok itu bisa, kenapa saya enggak bisa? Bukan Kristus yang jadi pusat, bukan firman-Nya yang jadi landasan. Karena itu ayo Bapak Ibu Saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan di IFGF Living Water ini. Kita kembalikan lagi Kristus ke dalam tempat yang seharusnya. Sebagai pusat, sebagai pemimpin di keluarga kita. Kita jadikan, kita kembalikan firman-Nya yang indah itu. Untuk menjadi fondasi dan landasan, bahkan rel kereta api untuk menata hidup kita. Kalau susah Pak, kadang-kadang saya gagal melakukannya, enggak apa-apa. Masih tetap ada kasih karunia dari Tuhan dan tetap ada kuasa Roh Kudus untuk menolong saudara dan saya. Itu kenapa bolak-balik saya ngomong, pastikan hidupmu, hati pikiranmu bukan cuma dipimpin Roh Kudus, tapi dipenuhi Roh Kudus. Taunya dari mana Pak? Kalau kau tidak pernah baca firman, makanya kau tidak pernah tahu. Itu kenapa kau mesti baca firman setiap hari, setiap saat. Ada waktu lowong baca firman. Jangan delok drakor dan apalagi drajin. Kakek nonton drajin, iki Jojo Obin iki CEO perusahaan. Nah ngono lah. Waduh, jangan-jangan pemungut sampah ini CEO perusahaan. Kakek nonton drajin soalnya. Yuk Pak, Bu. Saya berdoa jemaat IFGF Living Water ini. Hari ini ada dua hal yang sangat fundamental yang bisa kita bawa pulang. Yang pertama, ingat fondasi relasi kita bukan kecocokan karakter, tapi ada dua pilar utama. Komunikasi harus diubah. Dari frekuensi menyerang, menghukum, menusuk, merendahkan, melukai menjadi ke frekuensi penuh ucapan syukur, puji-pujian. Kata-kata yang membangun, yang setuju katakan amin. Yang kedua, biasakan, budayakan saling merendahkan diri. Menganggap yang lain lebih penting daripada diri kita sendiri. Sebelum kita tuntut orang lain melakukan perannya, pastikan kita sudah tanggalkan ego kita di bawah kaki salib Kristus. Hanya ketika kita hidup dalam hikmat Tuhan dan dipenuhi oleh Roh-Nya, keluarga kita bisa memancarkan keindahan kasih Kristus kepada dunia. Tanpa hati yang penuh ucapan syukur dan rela untuk merendahkan diri, rumah tangga kita akhirnya cuma jadi medan perang berbagai ego yang haus akan kekuasaan. Dan doa saya, ini enggak terjadi di rumah Bapak Ibu Saudara. Saya mengundang pemain musik dan singer. Kita nyanyikan satu lagu. Ini saya mohon maaf ya Pastor Joni ya. Rodok kesuwen khotbah. Iya. Saya bersyukur gereja ini di panggung ini enggak ada pintunya yang buka ke bawah. Pak Himes kesuwen. Tet, ceklek gitu ya. Saya ajak Bapak Ibu Saudara nyanyi satu lagu. Kami dan seisi rumah kami akan menyembah Tuhan. Jadikan lagu ini sebuah komitmen, sebuah doa buat kita semuanya. Jesus.
Kami dan seisi rumah kami kan menyembah-Mu, memuji-Mu, Tuhan Allah penyelamat kami. Kami dan seisi rumah kami kan memuja-Mu, mengagumi kasih-Mu di setiap waktu. Kami dan seisi rumah kami, kami dan seisi rumah kami kan menyembah-Mu. Yes Lord. Memuji-Mu, Tuhan Allah Penyelamat kami. Kami dan seisi rumah kami kan memuja-Mu, mengagumi kasih-Mu di setiap waktu. Bapak Ibu Saudara, saya mengundang kita untuk tunduk kepala, tutup mata. Nggak usah lihat kanan kiri, ini bukan waktunya untuk kepo ngelihat orang lain. Ini waktunya kita untuk kita izinkan untuk Tuhan berperkara dengan kita. Mungkin selama ini di antara Bapak Ibu yang ngalamin sendiri. Engkau sudah berusaha mengasihi istrimu, engkau sudah berusaha menghormati suamimu dengan kekuatanmu sendiri. Tapi seringkali kau gagal, seringkali kau sulit untuk melakukannya. Kalau udah coba ikut seminar ini, seminar itu, ikut retreat ini, retreat itu, nggak ada yang salah. Saya nggak bilang itu semua jelek. Tapi kalau kau belum melakukan dua yang utama tadi, hidup bijaksana, ngerti kehendak Tuhan, dan pastikan Roh Kudus bukan cuma memenuhi dirimu, tapi memimpin hidupmu. Dua hal inilah perintah yang sangat penting buat setiap dari kita. Kalau selama ini kau bergumul dalam kehidupan keluargamu, ini waktunya engkau datang kepada Tuhan dan merendahkan dirimu dan dengan jujur berkata kepada Tuhan, Tuhan ampuni aku. Seringkali dagingku masih terlalu kuat, egoku masih terlalu besar. Malah kadang lukaku yang menguasai aku. Seperti anggur yang menguasai seseorang sehingga jadi gak keruan. Demikian juga ketika ego, ambisi, amarah, emosi, luka, trauma menguasai. Bapak, aku berdoa di setiap jemaat Tuhan di tempat ini. Untuk mereka yang mungkin sedang bergumul, pergumulan mereka mungkin gak terkatakan, gak bisa disampaikan ke banyak orang. Tapi biar Tuhan Roh-Mu yang kudus terus melawat mereka. Ketika ada yang terluka, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan. Tuhan, biarlah firman yang ditaburkan pada sore hari ini membuat mereka mengerti, mendapatkan kebenaran dan kebenaran itu membebaskan mereka. Aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus, biarlah suami dan istri mereka boleh memastikan bahwa mereka akan tetap stay dalam komitmen mereka sampai maut memisahkan. Suami-suami boleh memimpin akan takut akan Kristus, pemimpin yang melayani, mengutamakan kebahagiaan, kesukacitaan, dan kepentingan istri dan anak-anaknya di atas egonya sendiri. Para istri boleh melayani, tunduk, menghormati suaminya. Oleh karena mereka mau menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang setia. Oleh karena mereka menghormati Kristus, sang kepala rumah tangga dan kepala gereja. Aku berdoa setiap orang tua, Tuhan beri hikmat untuk mereka bisa mendidik anak-anak mereka, memuridkan anak-anak mereka. Dan mereka Tuhan hindarkan dari perkataan yang begitu menusuk, menyakiti, merendahkan, sehingga membuat anak-anak mereka tawar hati. Aku berdoa setiap anak-anak juga bisa melihat orang tuanya dengan perspektif yang baru, lepaskan pengampunan, dan tetap menghormati orang tua mereka. Aku berdoa Tuhan, biarlah setiap jemaat Tuhan di tempat ini, di IFCF Living Water, Tuhan tolong mereka untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang setia. Ketika mereka kepleset, ketika mereka jatuh, Bapak, aku berdoa Tuhan, aku percaya kasih karunia-Mu lebih dari cukup. Ketika mereka datang kepadamu merendahkan hati dan minta ampun, Engkau pasti mengampuni. Dan aku berdoa Roh Kudus, Engkau tuntun mereka, mampukan mereka
untuk menggerus daging mereka. Setiap kali mereka ada pilihan antara ikut firman Tuhan atau ikut daging mereka, Tuhan tolong untuk mereka selalu ikut firman Tuhan. Tuhan tolong mereka untuk melakukan firman. Sehingga perubahan menjadi semakin serupa dengan Kristus dialami oleh setiap jemaat Tuhan di tempat ini. Hamba-Mu selesai berkata-kata, Roh yang Kudus turut bekerja. Sempurnakan yang belum sempurna sampai setiap keluarga-keluarga tempat ini mengalami pemulihan yang utuh di dalam Tuhan. Dan nama Tuhan semakin dipermuliakan atasnya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Yang diberkati sama-sama katakan amin, 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 amin. Minta izin tambah 1 menit lagi. Minta tolong tayangkan PowerPoint tadi yang di halaman yang paling akhir. Di halaman yang paling akhir ya, ada 3 pertanyaan Bapak Ibu. Saya membiasakan diri, Bapak Ibu boleh foto. Saya minggir dulu sebentar biar bisa difoto. Jangan foto saya, foto ini aja. Boleh difoto, boleh juga nanti dicatat, tapi nanti kelamaan difoto. Terus nanti Bapak Ibu boleh gunakan untuk refleksi pribadi, atau Bapak Ibu boleh diskusi dalam keluarga, atau nanti ketika Bapak Ibu ketemu di iCare namanya, masih iCare ya Pak? Masih iCare ya? Ya, di Komsel. Jadikan ini sebagai diskusi. 2 pertanyaan pertama menolong Bapak dan Ibu untuk semakin memahami firman. Dan yang ketiga kira-kira apa perubahan konkret yang mau Bapak Ibu lakukan di dalam minggu-minggu ke depan ini. Supaya Bapak Ibu bisa dibantu untuk melakukan firman. Demikian dari saya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa ya, tapi sebelumnya kita akan berdoa untuk Pak Himawan. Arahkan tangan saudara kepada Pak Himawan dan istri. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau kirim hamba-Mu ke tempat ini. Kami tahu semua pasti bukan kebetulan, karena Tuhan ingin menyatakan isi hati-Mu kepada jemaat-Mu IFJF Living Water di tempat ini melalui Pastor Himawan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan memberikan pesan yang spesifik bagi kami, secara khusus bagi keluarga-keluarga umat-Mu di tempat ini ya Tuhan. Kami boleh diberkati dengan apa yang disampaikan oleh Pastor Himawan. Itu sebabnya kami mau bersatu hati bersama-sama Tuhan. Kami mau menyatakan berkat atas hamba-Mu ini ya Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan yang akan terus memakai hamba-Mu ini Tuhan. Dimanapun Pastor Himawan melayani Tuhan, Tuhan akan jadikan Pastor Himawan saluran berkat-Mu ya Tuhan. Banyak orang akan dibukakan tentang hal-hal yang daripadamu ya Tuhan. Kami percaya karena Tuhan yang memakai hamba-Mu ini Tuhan. Terus Tuhan beri lebih lagi kepada hamba-Mu ini Tuhan. Sehingga hamba-Mu ini akan lebih lagi memberkati Tuhan bagi banyak orang. Bahkan hal-hal yang orang tidak mengerti sebelumnya Tuhan taruh dalam kehidupan hamba-Mu. Kami percaya itu yang Tuhan akan lakukan untuk hamba-Mu. Kami terus perkatakan Tuhan yang memberkati pelayanannya. Tuhan berkati keluarganya. Kami berdoa juga buat Ibu Ervin dan anak-anak semua ya Tuhan. Engkau yang memberkati keluarga ini, menjadi inspirasi bagi banyak orang, menjadi berkat buat banyak orang. Itu akan terus terjadi bagi keluarga ini ya Tuhan. Hamba-Mu berkatakan di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan akan bawa Pastor Himawan, istri dan semua anak-anak keluarga semuanya Tuhan. Tuhan akan bawa terus naik Tuhan. Mengalami berkat Tuhan yang lebih lagi Tuhan. Itu yang akan Tuhan kerjakan untuk hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan, kalau sebentar juga akan kembali ke Jakarta. Sebentar malam juga Tuhan sertai. Bahkan di Jakarta bertemu dengan keluarga kembali dengan selamat ya Tuhan. Atas pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Jemaat yang dikasih Tuhan, kiranya setiap benih firman Tuhan yang kau terima hari ini, itu akan menjadi bagian dalam kehidupanmu, yang tidak akan pernah terambil dari hidupmu. Itu akan terus mewarnai hidupmu hari lepas hari. Dalam setiap kehidupanmu, engkau akan hidup seperti apa yang firman Tuhan katakan hari ini. Kami berkatakan di dalam nama Yesus, itu yang akan Tuhan kerjakan bagi setiap anak-anak-Mu di tempat ini ya Tuhan. Berdoa untuk keluarga-keluarga, pasangan-pasangan. Kami berkatakan sekali lagi Tuhan, bahwa Tuhan sendiri yang sudah
membangun keluarga, yang sudah mempertemukan semua pasangan. Kami percaya Engkau tidak akan membiarkan mereka, tapi yang kami percaya Tuhan yang akan terus memegang, memelihara, menjaga, menyertai setiap rumah tangga, setiap pasangan-pasangan yang ada. Kami perkatakan di dalam nama Tuhan Yesus, itulah yang terjadi Tuhan. Terima kasih. Mari jemaat Tuhan, angkat tanganmu, terimalah berkat dari Tuhan. Jadilah engkau orang percaya yang selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupanmu, karena Tuhan akan membuat engkau seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Engkau tidak pernah takut tahun-tahun kering, tahun-tahun susah, karena apapun yang diperbuat tanganmu Tuhan akan buat berhasil. Engkau akan terus naik dan tidak turun, jadi kepala dan bukan jadi ekor. Bahkan surga terbuka, dibukakannya tingkap-tingkap di langit, dicurahkannya berkat bagi setiap engkau. Apa yang dicari oleh bangsa-bangsa di dunia, apa yang dimakan, dipakai, diminum, Bapamu yang di surga tahu bahwa engkau pun memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Pada akhirnya Tuhan, hanya bagimu lah segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Jemaat, pulanglah ke rumahmu masing-masing dengan membawa berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Roh Kudus akan menyertai engkau mulai sekarang ini sampai selama-lamanya. Di dalam